Pinkan itu orangnya sportif gitu. Gua kerja sama lu berdua menghibur penonton, hasilnya pun dibagi rata sama dia. Ini kamu nih gitu. Gini sih sebenarnya mah nggak ada apa-apa, cuman los antara kontak komunikasi aja kurang ini stabil. Jadi ibaratnya gini, aku kan kemarin datang ke sini ngurusin dagangan lah gitu kan, kerjaan. Terus handphone mati rusak, itu doang sih masalahnya. 3 jam. Kamu nyariin. kemana sih, handphone nggak aktif gini bla bla. Sampai aku susah, error kata aku bilang gitu. Nah, aku nggak kemana-mana, habis gituin aku ngobrol sama bapak ya kan, ya panjang lebar lah gitu kan, biasa gitu kan. Akhirnya udah close, ditutup. Nah, baik-baik aja kan, udah aku pulang sampai sono. Nah, rencana pulang itu sebenarnya nggak ada niat untuk settingan, kita ribut sengaja dilepin, itu nggak sama sekali. Makan waktu di lab itu ada video yang kepotong. Jadi kalau yang udah tahu bener, aku tuh lab pertama di parkiran, niatnya itu pengen ngasih surprise sama istri gitu. Aku udah di parkiran nih gitu, secara laptop dia nyamperin aku gitu. Ternyata kan ya kita ngomong-ngomong, kamu gimana sih gini ya kan. Seharusnya memang aku juga sedikit nggak peka. Aku udah minta maaf, cuman kalau Pinkan tuh pengennya kan kalau udah minta maaf dicombo gitu, kayak dicium, dirayu-rayu. Aku agak kurang gitu, agak kurang. Jadi kita sempat diperpanjang lah masanya. Kamu gitu aja masih aja diperpanjang gini. Udahlah, aku pusing lah gitu kan. Ini masalah lagi nge-lab, jadi kebetulan gitu nge-lab. Jadi aku ambil HP-nya, aku pergi itu bukan berarti bilang kasarnya dia cerai bisa, enggak gitu. Jadi karena kan istri aku kan Pinkan itu kan trauma, dia pikirnya aku pergi ninggalin dia, aku pergi menghindari supaya enggak panjang ribut gitu, supaya sama-sama adem aja dulu. iya gitu adem, aku ngademin doang. Jadi namanya wajar lah, nama perempuan trauma aku bisa ngerti. Emang aku juga salah juga memahami itu doang sih. Jadi nggak ada bilang oh cerai talak, enggak ada kata-kata itu. Jadi Pinkan tuh karena dia trauma langsung spontan bilang kamu mau cerain aku ya gini pergi gitu. Padahal enggak sama sekali. Abang sempat juga ada kedengeran suara di situ bilang udah mau pulang aja, capek kamu begini terus, aku terus yang ngalah. Jadi gini ya, ibaratnya kan saya udahlah kak, aku sama kamu masing-masing aja dah, kamu ke sono aku kemana kek gitu. Jadi ke situ intinya. Jadi Pinkan itu nggak mau kalau ribut itu di akunya pergi ngejauh. Padahal aku pergi ngejauh cuman ngademin, bikin tenang. Aku kan namanya di BSD kan kemana-mana susah. Ini kalau ributnya di sini mungkin aku bisa pindah ke tempat, ke warung lah, ke temen ngopi dulu, ntar pulang lagi biar adem. Karena saya orangnya pusing gitu untuk berdebat. Namanya kita laki-laki, khawatir nanti perempuan keluar mulut-mulut gimana, kita nggak bisa kontrol emosi, itu doang. Jadi netizen menganggapnya ini settingan, ini begini begitu. Terus dia bilang ada kata-kata kalau ribut ngobrol cerai bang gini padahal nggak ada sama sekali. Aku tuh kalau bertengkar pantangan bilang aku talak kamu, aku ceraiin kamu gitu. Nah itu boleh kayak gitu, udah pasti gitu. Jatuh. Tapi kalau aku bilang aku pergi, kalau hati nggak mengatakan ingin cerai ya enggak gitu kan. Aku pergi itu menjauh. Kita masing-masing ya, kadang-kadang aku pusing di sini gitu. Nah karena traumanya Kak Pinkan mendengar kata-kata itu, dia jadi salah persepsi. Iya, gitu, intinya salah inilah tanggapan gitu, tanggapan aku. Tapi aku baik-baik juga hari itu, juga langsung hari itu aku cumbu gitu kan. Terus kita buat komitmen, oke, kalau aku marah aku akan rayu kamu lebih dari itu. Aku mesrain kamu, tapi kamu juga janji kalau ribut bertengkar udah jangan terus-terusan. Akunya pusing nggak dengernya. Iya, kamu tuh kan perempuan tahu sendiri mulut tabla begitu. Jadi saya mau orang nanggepin orangnya gitu. Memang di video itu juga Kak Pinkan sempat bilang Bang Arya sempat ngeprank mau cerai. Enggak, itu enggak benar. Enggak ngeprank cerai. Jadi gini, aku kan
Pingkan kan pengen ikut-ikut terus. Aku bilang, udah kamu di sini capek, kesempatanmu bolak-balik. Tuh aku juga di sini nggak ada kerjaan, terpulang sore. Karena dia pengennya dia pengen deket aku terus. Ya aku coba, namanya dia punya trauma, nggak bisa jauh dari aku coba nih buat ngobatin trauma dia. Suatu saat aku nggak di samping dia bisa tenang, dia bisa percaya sama aku begitu. Jadi pas dia udah bisa nih, nah aku coba untuk gua kerjain lah gitu kan. Aku bilang gini, sayang aku maafin ya, nggak bisa ke BSD, nggak bisa ke sono, aku pergi jauh sama anakku gitu. Saya bilang gitu, bilang, kok kamu begitu, kok kamu jahat, kamu mau cerai sama aku ya gini. Padahal aku udah nyampe di situ, aku juga udah calling sama pembantunya, mbak gini-gini ya gitu. Aku cuma ngeprank gitu doang, tapi nggak ada kata bilang cerai, enggak. Pinggannya berlebihan ngomongnya. Sampai di lab nangis guys, Arya menceraikan aku guys. Namanya des pitak si Mambo, kapan bilang cerainya kali ya kan gitu. Terus nyampe ke kamar, ya udah kita bercanda, aku peluk gini-gini gitu. Waktu kemarin itu nggak ada. Emang aku sempat ngeprank dia ini enggak nih, coba nih dia, aku pengen tahu nih, aku gituin dia gimana gitu doang gitu. Aku mau ngobatin luka dia, namanya dia punya trauma mendalam, aku pahami itu. Bang, kabarnya juga ini bang, Kapin kan saking sedihnya waktu itu yang dikira miskomunikasi itu dikira ribut sama abang, dia sampai mukulin diri sendiri, bener nggak tuh bang? Mukulin Diri sendiri, ada lebam di mukanya. itu berita dari mana itu? Ada dia ngirim foto kan ke korlip aku, bilang katanya pukul diri sendiri gara-gara ngambek sama Arya. Ya itulah, Pingkan itu gini ya. Kadang saya suka bingung sama istri gitu, dia marah, dia kesel, tapi dia nabokin muka sendiri. Pak kesel aku, boleh begitu kan. Ya aku pegang lah tangannya, apaan sih konyol lagu nih, pukul aku aja dah daripada pukul kamu ya kan, biar kamu ngerasain aku sakit apa kan gitu kan. Udah kan kita mesra biasa gitu, kita minta dicium, begiran udah dicium, aduh sakit, suruh siapa kamu mukul sendiri, aku mau nyuruh malah nabok pipi sendiri kan gitu. Jadi kita ketawa, habis ribut ketawa begitu, emang kebiasaan dia kayak gitu. Iya. Tapi Bang Arya gimana sih bang, maksudnya cara mencairkan lagi hatinya Kapinkan, ngebaik-baikinnya gimana tuh? Ya sekarang aku udah ngerti, kalau dia marah berarti jangan ditinggal, berarti aku nggak boleh pergi dengan nenangin diri atau nenangin suasana. Dia nggak mau, dia pengen dia ribut kecil besarnya dia pengennya di situ aku. Jadi sayangin dia, ciumin dia terus, kalau kurang cium kurang gitu. Iya kayak gitu si Mambo. Udah pokoknya aduh, dalam hati gue baru kali ini gue dapat perempuan model kayak begini, baru peka saya gitu kan. Biasanya kalau ya udah maaf ya, ayo udah aku minta maaf gini, selesai. Kalau dia kurang harus cium, disosor itu, disosor begitu, disosor. Karena aslinya berarti romantis ya. Sebenarnya mah romantis ya. Iya, makanya kalau nggak ketemu cowok yang romantis, nggak humoris, cuek, bakalan gagal. Untungnya saya bisa menghibur, bisa bikin dia ketawa. Saya juga ada romantisnya, Arya gitu loh, senggol dong begitu. Iya. Jadi saya bisa ngimbangin ke situ. Artinya nggak berlanjut ya, malam itu langsung selesai masalahnya. Iya, malam itu langsung selesai. Oke. Selesai kita langsung indohoy. Iya, week langsung. Iya, nyeduh Indomie. Halus sudah itu merapin, netizen aja lah digede-gedein. Masalah sepele digede-gedein. Sangka seretingan apa? Settingan. Iya, settingan kayak begitu. Itu gitu doang sih, aman, halus, aman terkendali. Bang kemarin juga sempat viral lagi nih, Kapinkan diajak nyanyi di lampu merah. Nah. Itu awal ceritanya gimana bang? Oh yang challenge lampu merah mah begini. Kita kan iseng-iseng nih makan. Kita makan yuk di Merekedi begitu ya, toko ayam. Terus sudah itu
kita makan dia nge-lab. Guys, kan penonton banyak tuh 20.000 penonton. Guys, kalau Arya dapat saweran ini yang gede gitu ya, Sultan mampir, Arya kita kerjain guys, suruh joget di lampu merah. Dan mati kita gitu yang ngomong. Suwe si Mambo asal-asalan aja ngejeblak aja bikin challenge, bikin tangan. Akhirnya kan mau nggak mau Sultan pada ngerjain kita. Atau kita babak belur, joget di lampu merah, ke orang bego. Iya. Itu kan di video itu cuma Kapingkan doang. Bang Aryanya ikut joget gak sih sebenarnya? Ada itu awalnya saya dulu yang kalah. Oh. Nah setelah itu nge-labnya mah satu di akun dia. Setelah itu aku bales, guys gantian guys kerjain si Mambo guys gitu kan, kita bahasanya di lab begitu bercandanya. Iya. Kalau dapat elang dia suruh ngamen joget juga. Akhirnya ada penonton yang ngebantu aku kan, dibul balik dia gantian ke situ. Jadi hiburan. Oh, berarti ada juga Bang Arya sebelumnya Bang Arya yang ngamen di lampu merah. Baru Pingkan. Oh, jadi yang viral yang Kapingkannya doang. Iya. Gitu. Oke, gini Bang. Di video Kapingkan yang nyanyi di lampu merah itu justru yang jadi sorotan netizen nih kata-katanya Bang Arya. Bang Arya sempat bilang, ini ada orang gila nih baru keluar dari rumah sakit jiwa terus juga sawer dong nih gitu. Nah, netizen ngiranya menilai kalau Bang Arya tuh mengeksploitasi istri. Memanfaatkan istri. Tanggapan Bang Arya seperti apa? Aduh, netizen emang iya. Jadi begini, dia pertama saya kalah, ya kan? Dia bilang, "Guys, ada orang gila nih," kata Pingkan. Orang gila joget-joget sih, orang gila gitu-gitu. Terus tuh gantian saya kata-kataan lagi. Biasa tuh ada orang gila nu ngamen-ngamen gitu. Ngamen-ngamen dia sampai dikasih duit 10.000 ya kan. Terus akhirnya sampai duit ngamen itu dibeliin cendol lah. pulang dari ngamen joget di lampu merah. Disawer 10.000, duit 10.000, yang 5.000 itu dibeliin cendol sama dia. Aku saya sampai ketawa di motor tuh pulang dari ngamen. Aku tanya, itu dia capek tuh duit dan tadi ngamen, katanya 10.000, aku beliin cendol katanya. Es cincau. Iya. Gitu. Tapi tanggapan Bang Arya dibilang sama netizen nyuruh-nyuruh istri, manfaatin istri buat ngamen gimana? Enggak sih. Ya itu mah orang yang nggak suka aja sama kita. Orang yang suka mantengin live kita tahu aku sama dia kayak gimana. Kita kan tujuannya satu menghibur penonton. Masalah penonton nyawer atau enggak kan udah rezeki. Gimana caranya saya mah berdua sepasang suami istri, kerjaan saya ya menghibur penonton di live. Ada yang gabut, ada yang ya iseng gitu. Tujuannya positif aja sih, selagi nggak merugikan orang lain. Lagi pula emang challenge aja di lampu merah, itu pun nggak lama, 30 detik, takutnya gerak cepat gitu. Ya Bang, netizen juga banyak yang bilang di video itu, kok ngelihat Kapingkan sekarang kasihan ya, kenapa nggak nyanyi lagi aja gitu. Bang Arya mungkin gimana sebagai suami melihat Kapingkan berkarir di TikTok kah, atau lebih menyarankan Kapingkan kembali nyanyi lagi? Kalau aku kan gini, dia kan lagi ada perusahaan yang dia kerjain gitu kan. Aku sebagai suami support, dukung dia gitu kan. Terus sudah itu aku bilang gini, aku nggak melarang suatu saat dia ada job di luaran sana. Ini lagi banyak job juga dia nyanyi nih ya kan. Aku dampingin kayak dulu kemarin di Pangandaran, aku dampingin. Ntar ada lagi nih acara yang nyunatin, dia manggil dia berikut dengan saya. Jadi saya dampingin gitu. Jadi malah pasangan duet ya? Iya, rencananya malah kita mau bikin single. Oke. Album. Iya. Album tuh Cinta Sederhana. Iya. Nah Bang, mungkin kalau boleh di-spill nih Bang buat membungkam mulut-mulut netizen. Sebenarnya kalau boleh dibandingin lebih gede penghasilan Kapingkan nyanyi atau live TikTok berdua Bang Arya? Kalau nyanyi kan gini ya, hitungannya job. Sekali nyanyi besar gitu kan. Itu pun kita nggak nentu gitu, namanya kita ngandelin job undangan. Kita kan hidup nggak mungkin ngandelin job aja dong. Kita harus punya usaha yang lain. Kayak saya nih
saya nggak mungkin ngandelin di lab aja, itu kan sampingan sambil kerjaan. Ibaratnya saya entertain gitu, ibaratnya menghibur penonton dengan disawer. Ya itu bukan ngemis juga termasuk emang tujuannya kita nyari koin, tapi kan kita kesimpulannya gua kerja mau capek, gua juga challenge kotor-kotor atau joget-joget, gua harus berani. Dan orang-orang nyawer juga nggak sia-sia. Contohnya kecil lagi nih, sultan lah gitu nyawer. Nih gua ada uang nih, gua top up, gua sawer si Arya karena gua suka sama si Arya, lucu, kocak, bikin gua ketawa, bikin gua hibur. Dia nggak keberatan dong, ya kan? Karena dia seneng. Namanya orang sultan banyak uang, ya kan? Buat dia, gue yang penting gue seneng terhibur. Nggak ada yang dirugikan. Dan yang orang-orang biasa pun ikut kebagian ketawa, ikut bahagianya. Berarti kan sama-sama kita membawa kebahagiaan buat orang lain dong, pahala juga kan, tujuannya kayak gitu. Jadi nggak ada yang ibarat katanya oh kayak gini ya, emang zaman sekarang kan nggak aneh. Jangankan saya orang biasa, artis-artis yang lainnya juga banyak yang live streaming di TikTok kan gitu. Bukan hanya Pinkan aja kan yang kerjanya nge-live, yang lain juga kalau aku sebutin namanya A, B, C, D, ada mereka nge-live. Tujuannya mereka artis nggak nge-live apa tujuannya dia? Pasti nyari cuan juga kan? Nggak bedanya saya sama Pinkan gitu. Bang, boleh spill nggak sih Bang kemarin yang live challenge di lampu merah itu dapat saweran berapa berdua? Ini sebenarnya privasi ini, ya. 10 juta ke atas? Di bawah. Di bawah 10 juta. Iya, ya? di bawah. Intinya, jadi kita nih kayak challenge nih gini ya. Kita berdua. Itu Pinkan itu orangnya sportif, gitu. Gua kerja sama lo berdua menghibur penonton. Hasilnya pun dibagi rata sama dia. Oh. Ini kamu nih, gitu. Ini aku, gitu kan. Padahal ngapain sih ngasih ke aku, ya udah aja pegang, ya kan buat kamu aja udah gitu. Enggak mau, kan kamu juga kerja capek gitu kan. Nah terserah kamu lah, kayak aku begitu kan orangnya. Namanya kan aku mah suami kamu, bukan orang lain gitu kan. Ibaratnya dia langsung, aku nggak minta gitu, dia langsung transfer. Ini hasil kerja kamu ngamen tadi kan, menghibur penonton, langsung ditransfer apa dibagi dua. Ini apaan ini, kata saya di WA, ini ngapain ini kayak gini. Ya itu hasil kamu. Enggak lah, kayak aku siapa aja gitu kan. Itu pegangnya buat beli makanan, buat uang dapur lah, belanja. Tapi dia enggak kayak gitu. Menurut dia suami gua kerja gitu. Aku salut dia kayak gitu. Bang, nikah udah hampir sebulan ya? Lebih ya, udah sebulan? Iya, sebulan lebih. Bang, selama sebulan lebih ini, maaf Bu, lagi syuting ya. Sebulan lebih ini menikah, mungkin boleh cerita nggak sih Bang suka dukanya menjalani hidup rumah tangga baru nih dengan Kapinkan seperti apa sih? Ya gini sih sebenarnya ya, sebenarnya saya nggak ada masalah, adem-adem aja. Ya masalah pertengkaran rumah tangga kan biasa ya. Udah biasa lah bumbu rumah tangga. Cuman kalau bertengkar paling kita cuma beda pendapat doang sih, hal sepele. Dia pendapat dia begini, pendapatnya gini. Udah cekcok, udah langsung adem. Senang-senangnya Bang mungkin selama sebulan ini gimana? Senang-senangnya ya kita kayak jalan-jalan sama anak-anak gitu, ke mall ngajak anak-anak. Terus kemarin juga habis ke Ancol. Ya kan aku udah bilang begini, kamu kalau lagi kerja fokuslah kerja, jadi anak gak usah dibawa. Anak ada waktunya, anak ada jam terbangnya. Sabtu Minggu ada waktu anak, yuk kita ajak jalan-jalan gitu. Jadi jangan setiap hari rutin anak dibawa-bawa kerja, soal kerjaan kamu gitu kan. Aku bilang capek juga, kasihan. Walaupun memang anaknya kalau itu pengen ikut-ikut terus gitu. Sudah ada tanda-tanda hamil belum nih Bang kira-kira Bang? Untuk momongan belum dikasih. Ya kalau dia kan pengennya punya gitu kan. Aku sempat kadang suka berpikir, kamu ini nikah sama aku settingan gak sih niatnya? Kan aku suka ngomong lagi, Arya denger ya, kata dia, kalau aku nggak tulus sama kamu, nggak settingan, ngapain aku pengen punya anak sama kamu? Pikir-pikir iya juga sih ya. Gitu kadang suka bercanda gitulah. Tapi
artinya ngalir aja ya, maksudnya nggak diprogram atau nahan dulu gitu. Enggak, dia pengennya buru-buru ya. Katanya pengen punya Arya Junior gitu, Arya Junior. Kalau nggak Pinkan Junior, lah lelaguannya si Mambo. Gitu-gitu aja sih. Emang kehidupan saya ini di live streaming sama asli itu sama. Sama aja. Bercanda-bercanda juga. Apalagi kalau udah di kamar bercanda. Cuman nggak semua di publik aja. Nih kalau dibikin sinetron, film, wah lucu. Kemarin aja nih ya, kita jalan-jalan ya ke kafe. Sayang iseng yuk, bete. Kita ke kafe yuk nongkrong sambil lihat orang nyanyi. Dia bilang, sebenarnya aku nggak suka ngelihat orang nyanyi, kata dia, karena aku juga penyanyi. Karena dia iseng, hujan. Wah kita mau motoran basah-basahan, udah kayak ABG. Pokoknya ABG mah lewat, iya lewat. Pokoknya yang jomblo-jomblo LDR kalau ngelihat itu tragedi malam tersebut, wah langsung putus LDR. Iya. Gue nggak sempet di live-in. Nggak bisa, atau hujan-hujan, Hujan-hujan. basah-basah udah hujan mengguyur-guyur. Bisa ibarat kata, ini hujan ngerti amat ya keadaan kita yang sedang romantis begitu. Pokoknya lepek-lepek, beli jas hujan kayak ke Indomaret malah tipis lagi bahannya. Berungsep. Akhirnya kita nggak pakai helm, basah-basahan. Dia udah kedinginan begini nih. Kayak ayam kate begitu merungkut kayak begitu tuh. Area dingin, begitu merungkut. Aduh, udah basah-basah dah, kukuyuk-kuyukan. Bang Arya merasa beruntung nggak sih dapat istri artis yang bisa diajak kemana aja, nggak ngeluh, siap di segala medan lah gitu. Kalau beruntung sih ibarat katanya bukan dibilang beruntung ya. Kadang pusing mah iya. Karena gini, artinya gini. Ya kita berjodoh dengan siapapun, takdir kita siapapun, nggak peduli artis, pengusahaan, guru, pegawai negeri, atau dokter gitu kan. Ibaratnya gini, kita itu jodoh udah takdir. Saya juga nggak tahu bertemu sama dia dan dia juga nggak tahu bertemu sama saya. Awalnya kan kita di lab ketemunya, bahkan saya emang nggak percaya sama dia. Dalam hati, aduh artis demen nama gua yang model kayak begini begitu kan. Tapi dia kan nggak melihat laki-laki dari sudut, oh dia punya jabatan, oh gua dulu artis harus pacaran suaminya artis atau pengusahawan besar. Dia nggak kayak gitu. Yang dia butuhkan, dia terima apa adanya, udah bekerja, punya tanggung jawab, udah gitu. Ya kan kalau netizen mah bilangnya Pinkan kayak nggak ada cowok lain aja gini. Emang harus seorang artis dapatnya artis? Nggak kayak gitu konsepnya. Banyak kok artis-artis lain suami pengusaha. Bedanya saya mah pengusahanya biasa gitu kan. Emang keadaannya kayak gini gitu.